Pernah kebayang nggak ada saham yang harganya bisa terbang seribuan persen, padahal kondisi perusahaannya lagi ancur-ancuran? Nah, ini dia kisah Zata, sebuah misteri besar di pasar saham kita yang bakal kita pecahin bareng-bareng hari ini. Yuk, kita mulai? Pertanyaannya simpel aja, tapi jawabannya rumit banget. Gimana ceritanya harga saham sebuah perusahaan bisa meroket gila-gilaan, lebih dari 1000%, sementara di saat yang sama, profitnya malah nyungsep? Inilah inti dari teka-teki PT bersama Zeta Jaya alias Zata. Logika pasar seolah-olah jungkir balik. Sebenarnya ada apa ini? Coba dilihat ini. Benar-benar nggak masuk akal kan? Di satu sisi harga sahamnya naik 1000% lebih, ibaratnya roket. Tapi di sisi lain, laba bersih perusahaannya anjlok parah, minus 78%. Ini bukan sekedar anomali biasa. Ini tuh pertanda besar kalau apa yang kita lihat di permukaan pasar saham bisa jadi menipu banget. Oke, biar gak pusing, kita urai satu-satu ya. Untuk mecahin misteri ini, kita harus mulai dari awal. Siapa sih Zata ini sebenarnya? Bisnisnya apa? Kenapa dia bisa ada di tengah-tengah badai seperti ini? Nah, Zeta ini, atau nama lengkapnya PT bersama Zata Jaya, itu bukan perusahaan kaleng-kaleng loh. Mereka ini pemain besar di industri fashion muslim di Indonesia. Pasarnya gede banget, dan mereka punya beberapa merek andalan buat menguasai pasar itu. Strategi mereka sebenarnya pinter. Ada El Zata buat pasar yang lebih umum, keluarga-keluarga gitu, terus ada Dauki yang lebih gaul, buat anak-anak muda perkotaan. Kelihatannya sih udah pas banget ya strateginya, mencakup semua segmen. Tapi seperti yang kita tahu, teori itu kadang beda jauh sama praktiknya di lapangan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Yuk, kita bedah laporan keuangannya Zata. Disinilah ceritanya jadi, aneh. Dan paradoksnya makin kelihatan. Kalau brandnya sekuat itu, kok angka-angkanya malah nunjukin cerita yang beda banget? Ini penurunannya parah banget. Coba bayangin aja, laba bersih mereka anjlok dari 10 miliar rupiah jadi tinggal 2,2 miliar. Itu turunnya 78% cuma dalam setahun. Ini bukan lagi lampu kuning, ini udah sirene kebakaran nih. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, wah, masalahnya ada di mana-mana. Penjualan nggak naik-naik, artinya produknya kurang laku. Utangnya numpuk sampai-sampai untungnya habis cuma buat bayar bunga. Dan yang paling bahaya, duit kas mereka tipis banget dibandingin utang yang harus cepat-cepat dibayar. Ini gambaran perusahaan yang lagi megap-megap buat bertahan hidup. Nah, ini dia puncaknya. Angka yang bikin geleng-geleng kepala. Rasio harga banding laba Zata itu nyampe 295 kali. Artinya, investor rela bayar 295 kali lipat dari keuntungan yang dihasilin perusahaan. Coba bandingin sama kompetitornya yang rata-rata cuma 12 kali. Ini bukti paling jelas kalau harga saham Zata ini udah nggak nyambung sama sekali sama kinerja asli perusahaannya. Oke, kita rangkum dulu. Keuangannya jelek, tapi sahamnya terbang. Nggak masuk akal kan? Mungkin jawabannya ada di orang-orang di balik perusahaan. Yuk, kita intip drama di ruang direksi yang ternyata dipimpin sama tokoh kontroversial yang dijuluki Sultan dari Subang. Dan inilah dia orangnya. Asep Sulaiman Sabanda, sang pendiri, pemegang saham utama yang dapat julukan Sultan dari Subang. Dan ternyata, manuver-manuver dialah yang jadi salah satu kunci buat ngebuka kekacauan di Zata. Coba lihat timeline ini deh. Nggak lama setelah IPO, dia malah jual saham secara ilegal, ngelanggar aturan. Terus, dia mundur dari jabatannya gara-gara kena kasus hukum. Puncaknya, perusahaannya ngebuang semua sahamnya. Ini benar-benar periode yang kacau balau, yang akhirnya ditutup dengan perginya si Sultan dan masuknya tim manajemen baru buat bersih-bersih. Oke, jadi kita rekap ya. Bisnisnya lagi sakit, manajemennya penuh drama. Harusnya secara logika, sahamnya anjlok dong. Tapi nyatanya malah kebalikannya. Apa sih yang bikin harganya naik gila-gilaan? Jawabannya, ternyata bukan data, bukan fakta, tapi sebuah rumor. Rumor bernilai triliunan rupiah. Dan ini dia biang keroknya, sebuah kabar besar. Pemerintah ngumumin rencana buat ngebentuk perusahaan tekstil BUMN raksasa baru. Dan disuntik dana yang gak main-main, 6 miliar dolar. Itu hampir 100 triliun rupiah. Tentu aja, pasar langsung heboh. Nah, dari sini kita bisa lihat gimana rumor bisa jadi api. Para trader dengar kata kunci, tekstil, dan dana pemerintah. Mereka langsung buru-buru cari di bursa, saham apa aja yang ada kata tekstilnya. Ketemulah ZATA. Tanpa cek lebih dalam, mereka langsung sambung-sambungin aja. ZATA sama dengan tekstil, sama dengan dapat duit pemerintah. Langsung deh pada panic buying. Ini bukan investasi, ini murni spekulasi ikut-ikutan. Padahal,
ada satu detail super penting yang kelewat. Dana dari pemerintah itu tujuannya buat industri hulu, buat pabrik benang, pabrik kain. Nah, Zata ini kan bisnisnya di hilir. Mereka jual baju jadi, mereka itu retail. Gampangnya, Zata itu nggak bakal kecipratan dana itu sama sekali. Jadi pasar udah salah alamat total. Jadi, dari sini kita udah lihat gimana hype dan rumor bisa ngalahin fundamental perusahaan yang sebenarnya. Terus, kesimpulan akhirnya gimana nih buat Zeaita? Dan yang lebih penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita gila ini? Laporan para analis ngomongnya jelas banget. Harga saham ZETA ini isinya cuma angin, cuma sentimen dan spekulasi aja, bukan cerminan nilai asli perusahaannya. Ini aset yang risikonya tinggi banget. Kalau Anda beli saham ini sekarang, itu bukan investasi namanya, tapi judi. Kisah Zata ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting, apalagi di zaman sekarang. Di era saham meme dan rumor yang nyebarnya lebih cepat dari berita, gimana caranya kita bisa tahu nilai asli dari sesuatu? Pelajaran paling pentingnya adalah jangan telan mentah-mentah semua cerita. Selalu cek lagi, gali lebih dalam. Karena seperti yang kita lihat bareng-bareng hari ini, cerita yang heboh seringkali bisa nutupin angka-angka yang sebenarnya suram. Terima kasih sudah menyimak.